Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pujian syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang bahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan untuk dapat menghadiri kajian rutin kita. Selawat dan salam tentunya mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta istri, keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua akan mendapatkan sahabatnya hingga yaumil akhir. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Jika peserta memiliki pertanyaan dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau mute mikrofon atau device masing-masing. Dan untuk dapat file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link di bawah ini. Dan untuk melihat rekaman kajian lalu dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia pada link di bawah. Dan tidak memperpanjang waktu, kami persilakan pada Dr. Ahmad Kurnia untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Pada Dr. Ahmad Kurnia, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, nikmat dan kemuliaannya. Tidak ada putus-putusnya kita insya Allah mengkaji kalimat Al-Quran. Insya Allah kita akan praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari yang insya Allah kita akan terus memperbaiki diri dengan kalimat Al-Quran. Yang insya Allah akan menjadi syafaat kalimat Al-Quran tersebut nanti untuk membela kita di hadapan Allah. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, dan air mata untuk tercapainya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, jadi hari ini kita membahas tentang mencontoh pribadi Rasulullah untuk disayang Allah. Itu sudah dijelaskan surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha dan seterusnya. Kalau kamu mau disayang Allah, contohlah aku, maka Allah akan menyayangi kamu. Ya. Nah, sekarang kita lebih lanjut kita explore lagi. Ya. Rasulullah ini kita mau contoh, yaitu surat 29 ayat 48, itu nggak bisa tulis baca. Ya, dan Rasulullah itu ya surat 41 ayat 6, surat 18 ayat 110 sama seperti kita manusia biasa. Ya, sekarang saya bertanya, kok begitu hebatnya Rasulullah? Karena pembimbingnya adalah Al-Quran. Ya, pembimbingnya luar biasa Al-Quran. Makanya dibilang di surat 33 ayat 21, Qul laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yaitu Rasulullah itu pribadi Al-Quran yang berjalan, yang mengharapkan rahmat, takut akan hari kiamat, yang selalu mengingat Allah. Nah, sekarang kita seharusnya sebagai seorang sarjana, kita mulai berkaca diri dong. Katanya kita mau nonton Rasulullah, tapi kita tidak pernah berusaha mengkaji kalimat Al-Quran, menjalankan kalimat Al-Quran seperti Rasulullah. Kita nggak mau tertantang seperti Rasulullah, nggak bisa tulis baca. Ya, kita ini sarjana yang seharusnya ya Al-Quran ini dimaknai menjadi sesuatu yang luar biasa sehingga
kita bisa membuktikan kebenaran Al-Quran yang luar biasa ini yang belum dibuktikan di zaman Rasulullah. Itu tugas kita sekarang ini. Ya. Nah, jadi sekali lagi mulai kita menggali. Orang berlomba-lomba. Kita dikasih buku penuntun yang sangat luar biasa, yaitu Al-Quran. Surat 43 ayat 48. Mujizat yang melebihi daripada nabi-nabi sebelumnya. Yaitu mujizat yang dijadikan standar di penduduk langit dan bumi. Surat 3 ayat 83. Malaikat pun turut. Ya, alam ini nurut. Cuman manusia ini yang selalu membantah. Ya, udah berjanji tapi membantah. Ya, alam dan malaikat ini nggak berjanji, ya, tapi dia ngikut sempurna. Nah, ini kan seharusnya, ya, kita mulai berkaca diri, ya, sehingga kita mendudukan posisinya di mana, apa yang saya harus perbuat, apa yang saya harus kembangkan, ya, sehingga kita sudah berusaha seperti itu, kita akan nanti berhadapan sama Rasulullah, nggak ada rasa malu sama Rasulullah. Misalnya Rasulullah bertanya, saya kan nggak bisa tulis baca. Anda seorang sarjana. Anda seorang gelar tertinggi di dunia ini, profesor segala macam. Tapi nggak mau belajar Al-Quran. Nggak malu sama saya. Kalau saya nanti ketemu Rasulullah dibilang seperti itu, malunya saya. Malu saya. Ya, sedangkan kita ini adalah generasi yang sangat dirundingkan oleh Rasulullah, yang membuat iri dari sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat dekat Nabi saat itu. Iri. Ya, iri. Ya, pada waktu ziarah ke makam perang Uhud, ya, Rasulullah bilang, ya Ali Uhud, sebentar lagi saya seperti kamu. Aku rindu terhadap saudaraku. Sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, segala macam bertanya, apakah aku ini bukan saudaramu ya Rasul? Bukan. Kamu itu adalah sahabatku. Jadi yang disebut saudaramu siapa ya Rasulullah? Orang yang tidak pernah melihat aku. Orang yang tidak pernah aku didik. Tapi dia berusaha untuk belajar Al-Quran. Berusaha untuk menjalankan Al-Quran seperti kamu. Itulah saudaraku yang aku rindukan. Itulah saudaraku. Nah, jadi siapakah itu? Kita ini generasi-generasi setelah Rasulullah wafat. Ya. Nah, ini yang kita harus tiru. Ya. Jadi, tingkah laku Rasulullah cuma dilihat aja di Al-Quran dah. Bagaimana Rasulullah begitu hebatnya analisanya. Nggak bisa tulis baca, analisanya luar biasa. Analisanya ketepatannya hampir 100%. Sekarang pertanyaannya, mana kita? Mana kita? Nah, mana kita menyiapkan waktu untuk dengan kalimat Al-Quran? Ya, mana kita? Katanya mau contoh Rasulullah. Ya, jadi sekali lagi, maaf, hanya omdo aja nih. Hanya omdo aja. Halo Bu Yeni, tolong di-mute Bu Yeni. Di-mute Bu Yeni. Ya, jadi hanya omdo aja. Kalau omdo aja, saya nggak tahu nanti posisinya di mana nih. Ya, ingat Al-Quran itu mukjizat terakhir yang menghadirkan melebihi mukjizat-mukjizat Nabi sebelumnya, yang membuat iri Nabi sebelumnya, sangat iri. Ya, Nabi-Nabi sebelumnya, ya apa? Misalnya Nabi Nuh, begitu kesal sama umatnya, langsung didoain mati. Itu ada di surat 71 ayat 26 sampai 27. Nabi Musa sama seperti itu. Ya. Didoain supaya bunuh diri. Al-Baqarah ayat 54. Ya, tapi Rasulullah enggak.
Rasulullah berusaha menasihati seluruhnya dengan kalimat Al-Quran. Ya, sehingga apa? Hasilnya luar biasa. Jadi nabi-nabi yang lainnya iri nih, mau belajar seperti itu, mau menjadi pengikutnya Rasulullah. Hari turunnya aja di Al-Quran itu dihadiahi dengan malam 1000 bulan. Yang menjalankan Al-Qurannya, nabinya dimuliakan. Diizinkan pertama kali sebagai pembuka pintu surga. Jibril yang membawanya dimuliakan dari malaikat lainnya. Umat yang menjalankan dimuliakan untuk oleh makhluk lainnya, tumbuhan, binatang, angin, dan segala macam. Ya, dengan filosofi Al-Quran akan memaksimalkan segala keterbatasan manusia, memaksimalkan perjalanan waktu yang terbatas, memaksimalkan untuk seolah-olah umurnya lebih panjang dari nabi sebelumnya. Ilmunya melengkapi kekurangan nabi dan umat sebelumnya. Ilmunya sangat ringkas, sangat mudah dimengerti dalam menjalankannya. Alunan suaranya menggetarkan hati dan berlinang air mata bagi pendengarnya. Isi ilmunya menggugah seluruh orang pintar dunia untuk mencoba dan menganalisanya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min dan seterusnya. Fa ilam taf'alu wa lam taf'alu. Kalau kamu tidak percaya Al-Quran itu dari sisi aku, silakan buat satu surat atau bantah. Seluruh orang pintar dunia pasti akan berkata, tidak mungkin ilmu ini dari pikiran nabinya, pasti dari yang menciptakan nabinya. Sekali lagi, marilah mengambil sumber inspirasi yang tidak terhingga dari Al-Quran, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita disuruh nih, ya, mencontoh pribadi Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Ya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu, mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Ya, Rasulullah itu adalah manusia biasa. Ya, katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Tapi yang diwahyukan padaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Artinya isinya seluruh isi Al-Quran ini. Ya. Dan surat 9 ayat 128. Sungguh telah datang padamu seorang Rasul dari kamu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Rasulullah itu merasa sedih bahwa ya dengan turunnya Rasulullah ini kalau nggak menyelamatkan umat-umat yang durhaka segala macam semuanya jadi penghuni neraka. Ya, berat rasanya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu di dunia dan akhirat. Penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya, jadi sekali lagi, ya, mulailah kita untuk menjadi manusia yang terbaik seperti sabda Rasulullah. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya, yaitu akhlak Al-Quran. Ya, dan kita harus mencontoh nih. Rasulullah itu 109 ayat 48 nggak bisa tulis baca, nggak pernah bikin buku, nggak pernah bikin daftar pustaka yang begitu ini. Tapi Rasulullah bisa. Di dalam otaknya itu bergerak terus, putaran-putaran kalimat Al-Quran. Ya, menggabungkan ini segala macam bergerak terus. Ya, analisa jalan terus 24 jam. Dengan kalimat Al-Quran. Pertanyaannya, maaf sekali lagi, kita yang udah sarjana, nggak tertantang seperti itu. Nggak tertantang. Waduh, malu banget kita nih. Ya, di surat Al-A'raf ayat 157, tidak bisa tulis baca, tertulis di dalam kitab sebelumnya, menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, membebaskan beban-beban belenggu, sehingga Rasulullah dimuliakan, ditolong, diikuti hanya untuk mendapat cahaya Al-Quran. Itulah orang-orang yang beruntung. Jangan coba-coba, ya, Rasulullah itu dihina, ya. Semuanya akan bertarung untuk membela Rasulullah. Ya, jadi sekali lagi, ya, ikutilah pribadi Rasulullah. Ya, kita lagi ditunggu nih. Ya, pribadi Rasulullah itu manusia biasa yang berjalan dan berjualan di pasar, yang makan makanan juga,
yang resiko mati. Surat 21 ayat 34. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Tidak. Ya, pada waktu Rasulullah meninggal, ya, Umar bin Khattab kaget. Siapa yang bilang Rasulullah meninggal akan aku tebas kepalanya? Ya, lagi ribut-ribut nih semua ya. Datang Abu Bakar. Dinasihatin, dibacakan surat 3 ayat 144. Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, maka kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan pada orang-orang yang bersyukur. Ya, jadi kita itu untuk membela Al-Quran, mengikuti Rasulullah SAW itu, itulah ladang amal untuk menuju surga. Ya, berkat rahmat Allah, engkau berlaku lembah lembut mereka terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampunan untuk mereka. Bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi Rasulullah itu ya apa menahan amarahnya segala macam. Ya, terus sudah gitu orang berbuat jahat sama beliau dibalas dengan kebaikan. Semuanya itu pribadi Al-Quran. Ya. Dan Rasulullah ini juga pernah dicoba dengan tawaran dunia segala macam. Makanya dibilang di surat Al-Isra ayat 74, sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Oleh karena itu sekali lagi, ya kita ya apa yang ada di Al-Quran ini jalankan, samina wa atona, jangan ditukar. Ya, karena apa? Nanti kita akan digilirkan bahaya. Ya, mereka mengingatkan orang kafir agar kau bersikap lunak, maka mereka bersifat lunak juga. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir. Kafir itu artinya apa? Surah 4 ayat 150-151. Menjalankan Al-Quran separuh-separuh. Itulah kafir. Kalau kafir itu separuh-separuh, tugasnya apa? Tempatnya di mana? Neraka. Jadi kita udah digiring ke neraka. Ya. Nah, jadi Rasulullah ini juga meninggal. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum kaum Muhammad. Jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Tidak. Tidak ada satupun yang kekal. Ya, walaupun ya ditahan oleh ventilator segala macam. Falaula ila balagotil hulkum. Ya, surat 56 ayat 83. Cobalah kamu kalau tidak percaya, silakan kamu tahan roh itu waktu disampai di tenggorokan. Nggak bisa. Atau balikan. Surat 56 ayat ya 87. Nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa, sekali lagi, semua orang ini pasti akan mati. Apapun dan tepat tanggal waktunya. Ya, makanya ya hati-hati sekali lagi. Al-Quran ini udah sempurna. Pada waktu turun ayat ini, surat 5 ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Orang yang selalu berfilosofi dengan Al-Quran, yaitu Abu Bakar, menangkap isyarat dari turunnya ayat ini, ya, bahwa Rasulullah itu akan meninggal dalam waktu sebentar lagi. Nggak tahu sebentarnya kapan, ya. Pada saat itu Umar bin Khattab ini dia bergembira, sahabat-sahabat lain bergembira. Hanya Abu Bakar nih yang menangis terseduh-seduh. Ya, terus ditanya sama Rasulullah, ya Abu Bakar, kenapa Anda menangis? Tahukah kamu ya Rasulullah, aku mengartikan ini yang tersirat dari kalimat telah sempurnanya ini. Berarti engkau akan meninggalkan umatmu
Ya, engkau akan meninggalkan aku ya Rasul. Ya, kata Abu Bakar, nangis terseduh-seduh. Ya, cintanya Abu Bakar terhadap Rasulullah luar biasa. Kemana aja diikutin pribadi. Mau nggak kita mencontoh seperti itu? Ini yang ditunggu oleh Rasulullah terhadap umatnya. Ya. Jadi sekali lagi, ya, mulailah kita rindu dengan Rasulullah. Mulailah kita mencontoh Rasulullah. Sehingga semuanya akan menjadi syafaat untuk kita. Ya. Semuanya akan menolong kita. Langit, bumi, malaikat semua akan menolong kita. Ya, bahkan Umar bin Khattab sendiri ya bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya saya meninggal, boleh nggak saya mendebat malaikat mungkar dan nakir? Boleh, boleh. Ya, makanya waktu Umar bin Khattab meninggal, Ali bin Abi Thalib ini melihat, dia punya karomah melihat bisa menembus tanah. Ya, kemudian dia lihat waktu malaikat mungkar dan nakir datang, ditanya marobuka, muka, malaikat, lo jangan macam-macam namanya nanya saya tuh, kata Umar bin Khattab, kasarnya begitulah. Imam saya ini ada di samping saya, dia saksi. Jangan kamu menampilkan wajah yang seram di hadapan saya. Sekarang pertanyaan kita, berani nggak seperti itu? Hah? Berani nggak? Kalau kalau mau berani ya Al-Quran jalannya. Ya, terus ya ingat, Rasulullah manusia seperti kita juga, tapi bisa menjadikan Al-Quran sesuatu yang biasa. Contoh dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab adab dari Allah. Belajarlah semampu kalian darinya. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah, cahaya yang sangat terang, kesembuhan yang sangat bermanfaat, akan dijaga orang yang berpegang teguh dengannya. Keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Orang yang bengkok akan diluruskannya. Orang yang melenceng akan dibenarkannya. Tak pernah kurang keajaibannya. Tak bosan-bosan ia terus diulang. Ini kalau kita kaji, ini rangkaian kalimat Al-Quran dijadikan satu dalam bentuk kalimat yang jelas. Misalnya ya, ini adalah kalimat Allah nih. Al-Quran itu ada kitab adab dari Allah. Itu ada di surat 7 ayat 52, surat An-Nisa ayat 166. Ya, berusaha semampu mungkin surat 64 ayat 16 dan seterusnya. Pertanyaannya, saya bisa nggak bikin rangkaian seperti ini seperti Rasulullah ada contohkan seperti ini? Insya Allah bisa. Mau nggak kita mencobanya menjadi suatu cerita yang jelas? Harus mencoba. Katanya kan mau mencontoh Rasulullah. Tapi kita takut nih, abid Allah ini enggak. Ya, bahkan kita insya Allah dicatat di tinta emas nih di Lauhul Mahfuz. Ya, kalau kita bisa mencontoh seperti Rasulullah seperti ini, untuk mencontoh ini hati kita harus bersih, sebersih bersihnya. Ya, dan jelaskan, aku ini manusia seperti kamu, bisa mati, bisa segala macam. Ya, nah, mulailah kita mencontoh gaya Rasulullah. Malunya kita nih, kita bisa bikin daftar pustaka untuk menjadi suatu cerita. Tapi dari Al-Quran tidak pernah kita bikin daftar pustaka untuk jadi suatu cerita. Bagaimana kita di hadapan Allah dan Rasulnya nanti? Ya, tolonglah sekali lagi. Ya, rangkailah kalimat Al-Quran menjadi suatu cerita yang jelas. Sehingga bermakna luar biasa. Yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, ya, gini kita lihat. Al-Quran membentuk pribadi-pribadi tamu. Ya, Umar bin Khattab sang penakluk. Ya, sahabat terbaikmu adalah pribadi yang sanggup menunjukkan letak kesalahanmu. Sedangkan mereka hanya menyebar omong kosong.
dan selalu memujimu. Ketahuilah bisa jadi mereka sejatinya merupakan para argojo yang bisa saja akan membinasakan Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Ya, jadi sekali lagi, ya, mulailah kita meniru gaya Rasulullah, gaya sahabat-sahabatnya di dalam menegakkan kalimat Al-Quran, supaya kita mendapat nilai istimewa di hadapan Allah, didudukan bersama seperti nabi-nabi lain, seperti orang-orang yang berjihad. Dan itu sudah dijelaskan surat 4 ayat 69, baca Don. 64, 4 ayat 69. 64, 469 dok. Iya. Surah An-Nisa ayat 69. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Shadaqallahul azim. Jadi sekali lagi, ya, mulailah kita mencontoh pribadi Rasulullah, ya. Mulailah sekali lagi, ya, beserta para sahabatnya. Bikinlah suatu cerita. Ingat, ya, kita dengan kemajuan komputer ini kita bisa mencari daftar pustaka, ya, di internet gampang. Ada nggak daftar pustaka itu ditujukan ke Al-Quran? Oh, surat yang membahas hati, oh, membahas surga, yang membahas tentang ruh. Ada nggak kita pernah kaji? Ada yang kita susunnya menjadi suatu cerita yang jelas? Kalau nggak, gimana kita nih? Ya, Alif Lam Ra, Kitabun Ukimat, ayat itu semua fusilat. Ayatnya disusun dengan rapi, dijelaskan secara rinci. Nah, kalau ada ayat yang belum rinci dijelaskannya, kita susun jadi cerita, apa, rinci menjadi cerita yang jelas, cerita yang sempurna. Ya, surat 14 ayat 52 menjadi penjelasan yang sangat sempurna, menjelaskan seluruh perdebatan-perdebatan. Kalau kita udah seperti ini, ya, insya Allah, ya, kita udah melihat dengan gaya Al-Quran. Insya Allah, ya, Al-Quran yang 8 lautan ini kita bisa kaji. Luar biasa. Ya, Al-Quran itu ilmunya nggak bisa dilukiskan oleh 8 lautan. Jadi, ya, atau 2 lautan. Ya, dan dijaga sampai dunia ini kiamat. Bayangkan 8 lautan itu harusnya umat muslim itu sangat kreatif. Ya, kalau nggak kreatif hanya pengikut Yahudi, teori-teori Yahudi. Bodoh banget itu. Bodoh sekali kita. Harus kreatif. Nggak mungkin nggak. Ya, itu gunanya Al-Quran diturunkan, dicontohkan sama Rasulullah. Katanya kita mau disayang sama Allah. Tapi kita nggak pernah meniru gaya Rasulullah mencari tahu. Bagaimana? Ya, terus. Ya, menyusun menjadi suatu penyelesaian perdebatan. Apalah ayat tadabuna Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kamu baca Al-Quran, tapi kamu nggak ngerti? Rasulullah nggak bisa tulis baca, begitu ngerti. Tidak mereka menghayati Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ya, kalau kita nggak mau mengerti, ya, Allah akan takutnya mengunci hati kita. Jadi mulailah kita berjalan ke depan itu dengan rahmat dan cahaya Al-Quran. Surat 7 ayat 28. Sehingga dengan rahmat dan cahaya Al-Quran ini, yang tadi dibilang surat 7 ayat 75 ayat 19, Allah akan menerangkan langsung makna luar biasa Al-Quran ini. Itu janji Allah. Janji Allah mutlak. Qala fal haqu aqulu. Surat 38 ayat 84. Yang aku katakan kebenaran, sumpahku adalah kebenaran. Dan aku akan tuntun, aku akan kasih pelajaran. Aku yang akan menerangkan sendiri kalimat Al-Quran itu. Kalau kamu mau menuju ke sana, seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Pertanyaannya, sudahkah kita mencoba itu? Maaf sekali lagi. Ya, kalau kajian hari Jumat, kalau saya kasih PR tuh orang pada menghindar semua. Ya,
Tantang itu. Tantang sekali lagi. Ya, katanya mau pintar dengan Al-Quran, tapi itu takut. Ya, jadilah Anda manusia istimewa di sisi Allah dengan membaca, mentadaburi, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya, jadi mulailah kita belajar Al-Quran ini mengerti, mengerti. Ingat, kita ini adalah penduduk surga, ya, yang dikasih untuk melancong ke dunia ini untuk sementara. Ya, jadi kita harus bawa bekal dari dunia ini untuk ketemu Allah lagi. Ya, supaya kita selamat. Jangan kita terpesona. Ya, jadi kalau seandainya kita ya belajar Al-Quran ini semuanya, ya kita tuh akan tenang. Kita nggak dijuluki makhluk yang lebih rendah daripada binatang. Ya, sesungguhnya makhluk bergerak bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah. Mereka yang tuli bisu, tidak mendengar, tidak memahami kebenaran, yaitu orang-orang tidak mengerti. Inilah Al-Quran mengandung hikmah. Apabila kita mau ke sana, ya aku akan berikan hikmah. Hikmah itu kemampuan menyelesaikan suatu masalah itu di dalam alam ini selama hidup kita, yaitu dengan Al-Quran. Kalau kita itu udah bisa, udah mulai mengerti, asik bang, asik, asik bang, percaya dah, ya percaya. Coba tantang itu. Nggak mungkin ilmu kita, akal kita itu bisa meneropong jauh, ya, menembus 8 lautan, menembus apa 7 lapisan langit, menembus yang tidak terlihat di lapisan bumi ini 7 lapisan, kecuali dengan apa? Al-Quran. Kecuali apa? Dengan mencontoh kepada Rasulullah SAW. Ya, terus menggali seluruh, ingat, gali seluruh perumpamaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu dibuat dengan banyak perumpamaan. Ya, misalnya, ya, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat dengan pembawaannya masing-masing. Ya, dari sini 17 ayat 84 orang bikin namanya genotip, fenotip. Ya, kayak kita nih untuk cancer aja, untuk manusia itu satu genotip fenotip itu apa 5 miliar, ya, atau 50.000 kilo. Ya, pertanyaannya, ngapain kita belajar untuk susah-susah mencari fenotip-fenotip? Ya, otak kita nggak mampu. Jadi kalau nggak mampu apa? Udah ikutin aja. Itu sesuai kehendak Allah. Cuman kita cari maknanya di situ. Ya, misalnya, saya selalu ngajarin ke anak murid saya. Ya, di tubuh itu ada perforator sekitar 280 sampai 350 perforator menurut si Palmer Taylor. Pertanyaannya, harus saya apalin? Haruskah saya intervensi dengan MRI angiografi atau CT scan angiografi? Enggak. Apa pesan sponsor yang dikasih Allah di situ? Lakot kholaqna insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Jadi di setiap titik putar itu ada perforator itu. Ada yang maksudnya tegak lurus, ada yang maksudnya nyamping, ada yang sangat menyamping menurut teorinya Shikimura. Sekarang saya akan bertanya, kalau saya dikasih soalan sama Allah, bagaimana saya menyelesaikan soalan itu sehingga pasien itu akan sempurna? Mulai kita cari dengan kalimat itu semua, sehingga menjadi suatu yang luar biasa. Ya, sehingga apa? Insya Allah anak-anak murid saya, ya, yang di dalam fasilitas terbatas bisa berbuat sesuai dengan keterbatasannya untuk menolong manusia. Sangat istimewa, sangat mudah, sangat murah. Itulah kalimat Al-Quran. Sedangkan kalimat manusia penuh kebohongan. Antara mereka aja saling bertengkar. Dan itu dijelaskan surat 39 ayat 29 Pak Cendol. Ingatlah Allah mengasih suatu perumpamaan. Orang yang dikuasai orang yang banyak di atasnya saling bertengkar. Ngapain itu kita ikutin? Surah Az-Zumar ayat 29. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba saya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba saya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sadaqallahul adzim. Ya, orang bule nih dari surat 75 ayat 4. Kami mampu menyusun kembali jaring maring dengan sempurna. Dibikin apa? Fingerprint. Mana umat Islam bikin menjadi istimewa? Ya, jadi mulailah kita, ingatlah padaku. Waskuruni askurkum, waskuruli walataku. Ingatlah padaku. Aku pun akan ingat padamu. Bersyukurlah kepadaku. Janganlah kamu ingkar kepadaku. Mulailah kita menggali dengan kalimat Al-Quran. Melatih semuanya untuk menjadi terbaik, menjadi kreatif dengan kalimat Al-Quran. Ya, jangan kita jadi pengekor. Kita ini adalah umat terbaik yang dilahirkan di dunia ini. Kuntum khairu umati. Asal dengan Al-Quran filosofi. Selain dengan Al-Quran adalah filosofi, maaf, yaitu lebih rendah daripada binatang. Seperti mayat berjalan. Itu semua ada di Al-Quran. Ya, terus. Ya, Al-Quran akan terbukti dengan perjalanan waktu. Likuli nabain mustaqarwa sapatalamu. Ya, surat 6 ayat 67, surat 6 ayat 134, surat 16 ayat 1, surat 1 ayat 5 ayat 23. Ya, kita ini sebagai pembukti ini. Buktiin kebenaran kalimat Al-Quran. Kalau kita salah, kita gali lagi. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Sehingga kita apa? Jadi umat terbaik. Umat yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Dan itu dijelaskan. Surah 59 ayat 13, baca doang. Kamu lebih ditakuti. Ya, umat muslim itu melebihi mereka takutnya kepada Allah. Sekarang apa? Boro-boro ditakutin, dihinakan. Surah Al-Asr ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam hati mereka kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Shadaqallahul adzim. Kenapa sekarang dihinakan? Karena melupakan Al-Quran, melupakan Rasul. Dan itu dijelaskan surat 58 ayat 5, bacain dong. 58 surah Al-Mujadilah ayat berapa, Dok? 5, 6. 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan dapat azab yang menghinakan. Shadaqallahul adzim. Ajab menghinakan di dunia, ajab menghinakan di akhirat. Surat 3 ayat 56, baca dong. Surah Ali Imran ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong. Shadaqallahul adzim. Terbukti kan? Terbukti nggak dong? Ya, Dok. Malunya kita. Padahal umat istimewa di zaman Rasulullah menjadi umat yang dihinakan. Ya, jadi kita harus mencari lagi kembali, yaitu menjadi contoh untuk teladani. Rasulullah tidak bisa tulis baca, hanya dibimbing dengan Al-Quran, menjadi manusia luar biasa yang dikenal, dihormati di dunia dan akhirat. Pembimbingnya ini Al-Quran. Ya, dan dapat gelar apa? Semua Allah, para nabi, malaikat, orang beriman, ya itu sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, seharusnya kita harus iri nih sama Rasulullah. Ya, irinya apa? Meniru gaya Rasulullah. Sesungguhnya iri terhadap sesuatu yang akan diberikan rahmat dari Allah, kita harus iri. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan membawa kepada kesesatan dan segala macam. Kecuali hawa nafsu yang diridhoi Allah. Hawa nafsu yang diridhoi Allah ini adalah hawa nafsu meniru gaya Rasulullah. Ya,
Jadi kalau kita udah seperti itu, insya Allah kita akan menjadi manusia istimewa kembali. Ya, terus ya ingat, bumi diciptakan menjadi 7 lapisan. Rasulullah bisa jelasin, ya 7 lapisan, setiap lapisannya dia bisa ini. Umatnya sekarang ini menganalisa kenapa satu ada kerak bumi, ada mantel bumi, ada inti bumi yang di sisi luar, ada inti bumi yang sisi dalam, sisi luarnya itu adalah yang cair berupa magma segala macam. Ternyata dengan ini dia bisa gunung itu berjalan, bumi ini berjalan seperti jalannya awan. Surah 27 ayat 88 baca dong. Surah An-Naml ayat 88 dok. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ada nih. Dan Bumi. engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang kamu Nah, kerjakan. dari ini berjalan berputar, gunung yang begitu hebat, bumi yang begitu luas, bisa berputar berjalan. Akhirnya diciptakan apa? Orang yang namanya apa Don? Jalan tol, Wiono diputar sama selembar tali aja muter. Ya, terus. Nah ini kita lihat nih, gunung berjalan. Ya, orang boleh meneliti nih, ya, yaitu tadinya bumi bersatu, kemudian berkembang dan memisah. Alfred Wagner, baca Al-Quran, udah jelas ini mah. Kapan berteori macam-macam? Ya, surat 21 ayat 30. Ya, kami telah menjadikan bumi itu bersatu kemudian memisah. Kemudian aku jadikan yaitu supaya memisah, dia ada di lapisan di atas, lapisan inti bumi sisi luar, karena kemudian dia akan berjalan. Kalau seandainya nggak ada pasak, yaitu pasak dari gunung-gunung ini, kita berjalan itu seperti berjalan di kasur yang sangat empuk nih, goyang, dikasih disepis semua sama Allah. Ya, kalau melihat begini, gampang saya berteori. Gampang banget. Apa aja saya bisa bikin teorinya dari sini. Ya, teori jadinya kiamat, teori ini. Ya, Anda lihat nih. Ya, proses pemutaran kepala tiang dengan menggunakan landasan putar sosro bahu. Ya, ini berdasarkan filosofi yaitu Al-Quran itu. Ya, hanya dengan satu tali aja keputar. Ya, nah ayo sekarang kita tiru seperti itu. Ya, terus. Ya, ini kita lihat nih. Ya, alam ini udah ditunjukin. Ya, waktu itu Nabi Adam sangat gundah gulana. Qala rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfirana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Kalau engkau tidak memberi ampun, memberi rahmat, sungguh aku orang yang rugi. Jawaban Allah apa di surat Al-Baqarah 380? Nabi itu minah jamia apa imayati anak mini udan paman tabia budaya palaupun alaihim walau mujadnud. Ya, turunlah kamu Dam ke bumi, tuku buku kitab perintahku, ya, sehingga kamu gak ada rasa takut dan gelisah. Ya, bagaimana saya mengelolanya? Ya, aku ajarkan kamu dengan pena. Ya, Allazi alamal bil kalam alaman insana malam ya'lam. Aku akan mengajarkan kamu dengan pena apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ya, nah dari sini nih, ya orang bisa bikin mutiara yang begitu indah. Emang dia bisa bikin? Enggak, udah disiapkan kok sama Allah. Ya, cuma di carving aja sedikit jadi sesuatu yang istimewa. Ukurannya tepat semuanya. Ya, proses pemanasannya mutiara ini melalui lapisan panas digencet dari atas, dari kerak bumi segala macam, akhirnya menjadi batu tempahan yang istimewa, yang keras luar biasa. Ya, mineral alami dari hasil lapisan bumi yang tidak terhingga hanggarnya. Berlian dari mantel bumi.
berlian hasil dari meteorit yang menabrak bumi, berlian dari hasil sintesis, berlian adalah ungkapan janji cinta abadi, simbol kekayaan atau kemewahan yang telah lama diidamkan dalam Maja Sutra Berlian yang berasal dari tahun 868 Masehi. Berlian adalah bahan yang menembus ilusi duniawi untuk menerangi apa yang nyata dan apa yang abadi. Ya, lihat di sini. Ya, berlian begitu indahnya. Kita bisa bikin enggak? Seandainya kita bisa menembus lapisan bumi itu, ya, kita akan ketemu nih luar biasa, mineral yang luar biasa. Menembus lautan, kita bisa bikin kerang segala macam, mutiara, ya, yang kita bisa proses untuk menjadi perhiasan. Dan itu sudah jelaskan di Al-Quran, ya, surat 16 ayat 14, ya, surat 35 ayat 12, semuanya ada. Profesor William Brown sama, ya, bahwa semuanya bersujud sama Allah. Jadi pertanyaannya, ya, bagaimana kalau manusia berbuat sesuai Al-Quran pada alam dan isinya? Akankah tunduk? Tunduk. Karena kita udah dikasih sama Allah itu, yaitu ditulis di Al-Quran dan Az-Zikri, udah diwariskan bumi ini untuk dikelola oleh umatku, ya, yang soleh. Ya, jadi kalau kita itu dari itu semua, dari umat yang soleh itu kita mengerjakan, kita akan dapat hasilnya pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya, ini salah nih Don 21 ayat 105 itu tertulis di Taurat dan Az-Zikri bahwa bumi diwariskan untuk dikelola oleh umat yang soleh. Jadi kalau semuanya umat yang soleh, tolong diganti Don ya. Terus surat 3 ayat 83 ya, bahwa semua ini, alam ini semua sujud pada Allah, tunduk, ya, malaikatnya, alam yang di atas, alam yang dini, isinya semua tunduk. Hanya manusia membantah. Kalau kita bisa menyatukan sujudnya ini semua, ya, di mana kita udah dijanjikan sama Allah sebagai khalifah untuk ngurus bumi ini, menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, sekarang pertanyaannya, Profesor William Brown ini masuk Islam setelah menemukan tumbuhan bertasbih. Sementara kita umat Muslim, ya udah belajar dari kecil, nggak ada tergugah untuk mendalami Al-Quran menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, menjadi sesuatu yang luar biasa. Nggak ada tergugah, nggak ada mau untuk menyiapkan waktu untuk belajar Al-Quran. Ya, ya. Sekarang kita lihat nih beberapa rangkaian kalimat Al-Quran yang luar biasa. Misalnya, kita menganalisa bahwa apa yang dikasih Allah itu ada yang terbaik. Ya, yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku, yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Ya, kata Allah. Ya, apabila kita merubah, kita berusaha mengelola pikiran, ya, di lain dari itu, ya, yaitu ada setiap kesulitan, ada kemudahan yang terlihat dari itu, surat 30 ayat 7 bisa mengelolanya. Ya, semuanya kita akan menganggap tidak sia-sia. Dari yang tidak sia-sia ini dan sesuai kesanggupan, kita bisa Allah. Kita bisa Allah, yaitu mengandalkan kesempurnaan tubuh manusia, mengandalkan seimbangan tubuh manusia. Kita bisa memilih daerah donornya. In asantum dan fusikum wa in asantum pala, yaitu donor yang bergelambir, yaitu yang tersembunyi, yang di garis langgar. Itu semuanya akan istimewa. Sehingga dengan seperti itu, kita latih terus itu semua menjadi panca indera yang selalu bersyukur. Panca indera yang selalu, ya, yang dikasih Allah itu adalah yang terbaik. Ya. Nah, dengan kita menjalankan kalimat Allah lagi, yaitu yang berlebih, kita sedekahkan. Itu untuk dirimu sendiri daripada disimpan. Ya, daripada disimpan ini menjadi sesuatu beban api neraka kita. Ya. Terus dan bakal hilang pertanyaannya. Ya. Ngapain kita simpan? Ya, sehingga jadi beban dunia nih, surat 16 ayat 76. Ya, surat 20 ayat 100 101. Ya, apabila kita ini jalankan itu untuk dirimu sendiri, in asantum satu pola, akan terjadi simbiosis mutualisme yang luar biasa. 1671 43 ayat 32.
Dengan kita menjalankan itu akan terjadi kelipatan 100 sampai 700. Ya, jadi perputaran ekonomi di masyarakat yang sangat luas. Ya, kita itu sangat luar biasa. Ya, merangkai pemilihan donor untuk menolong bagian yang menderita, yaitu daerah donor yang bergelambir sesuai subunit bisa didaur ulang, ya, yaitu subunit yaitu memberi artinya apa yang tidak diketahui orang lain untuk dirimu sendiri bisa didaur ulang. Surat 6 ayat 160, surat Al-Baqarah 261. Ya, sisi sebelah lagi kita bisa gunakan dengan melakukan eksisi ya untuk dipakai di daerah lainnya yang kekurangan menjadi luar biasa. Sumber rezeki ini untuk dokter-dokter yang mengerti ini semua. Kenapa kita nggak perdalam? Ya, rangkaian untuk mendapat hikmah. Ya, dengan kita mengerti ini. Ya, surat apalah tadabuna qurana amala kulubin afaluha apabila dijalankan ya surat 23 ayat 32 sebagai dari pengertian yang kita jalankan ya karena kalau kita nggak jalankan kita akan ditegur seperti kalau dia membawa buku ya. Nah sekarang pertanyaan dituntun hatinya Takabun 64 ayat 11-16 ini segala macam ini dituntun hatinya dengan dituntun hatinya ya 47 ayat 17 menuju kepada ketakwaan lagi, maka akan ditambah lagi, akan terus ditambah. Ya, apalagi kita menganggap itu sebagai suatu amanat, sehingga akan diberikan purpon, ya, diberikan hikmah, diberikan segala macam. Kita maju ke depan dengan kalimat Al-Quran, berlaku hukum bandul, dengan mengolahragakan itu. Sehingga dengan berlaku hukum bandul, kita tahu, kita akan diberikan hikmah. Jadi membaca alam ini dengan kalimat Al-Quran. Ya, sehingga akan semua selesai. Merangkai mengolahragakan panca indera. Ingat kita waktu mau nikah kita sudah berjanji, sudah berdoa. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu dengan berwudu sebelum kita campur. Untuk surat 5 ayat 6 untuk membersihkan diri, menyempurnakan nikmat supaya bersyukur, dilatih dengan dimulai pada waktu roh ditiup dan dilanjutkan pada waktu kita lahir di bumi diingatkan lagi ya dengan demikian kita lanjutkan disucikan bersih semua dengan kalimat Al-Quran setelah mengerti dijalankan surat 47 ayat 24 ya dibimbing terus oleh Allah sehingga diberikan furqan diberikan hikmah berlaku hukum bandul udah semuanya ini kalimat Al-Quran yang saling berturutan semua menjadi yang luar biasa. Kalau bisa kita menerjemahkannya, ya merangkai cara memberikan nasihat. Di sini ada semua, ya memberikan contoh nasihat, yaitu Pak Zakir apa tizikrotan Pak ini berikan mereka nasihat, ya karena nasihat itu penting, yaitu dengan apa? Cara bijaksana, dengan cara yaitu membekas di hati surah 4 ayat 63 dengan cara bijaksana, ya dengan cara hikmah. Dari semuanya itu dari Al-Quran supaya menjadi takwa, supaya menjadi beriman, supaya takut akan api neraka, supaya menjadi penolong kita nanti di akhirat surah 43 ayat 67. Ya, surah 34 ayat 37 menjadi penolong kita, berjibaku semuanya untuk penolong di hadapan Allah. Ya. Ya, melalui apa? Di dalam pertemuan yaitu yang bersama di dalam kebenaran surah 9 ayat 119. Ya diberikan contoh dari dirimu sendiri ya surat tamuruna bil birri wa tanhauna anfusakum an tatluna kitaba fala taqilun ya kemudian berlomba-lomba ya surat Al-Imran 114 ya semuanya nih menjadi saling iri ya kalau nggak mau juga udah ngedablak saya udah tinggalin aja ini semua kalimat Al-Quran terus ya akuilah bahwa sekali lagi manusia sangat lemah. Semua panca indera semata-mata tergantung sama Sang Pencipta. Segala urusan dan penciptaan hanya milik Allah. Manusianya diberikan amanat hanya mengolah dan berimprovisasi dari semua yang ditunjukkan Allah di bumi ini. Manusia tidak bisa membuat air, tidak bisa membuat siang dan malam, tidak bisa membuat benih, tidak bisa menumbuhkan semua benih,
tidak bisa mencernakan makanan, tidak bisa mengatur panca indera. Sadarlah akan kelemahanmu, sadarlah akan tujuanmu, sadarlah untuk memperkuat itu harus seizin Allah. Oleh karena itu gunakanlah buku standar Al-Quran agar manusia dimuliakan oleh alam, oleh tumbuhan, angin, laut, tumbuhan dan seterusnya dimuliakan oleh Allah sebagai layak diserahkan untuk mengelola bumi ini. Terus Al-Quran akan membimbing manusia sangat kreatif. Al-Quran adalah ilmu dari sisi Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Ilmunya tidak bisa dilukiskan lapang lautan. Ilmunya tidak bisa diterima amanatnya untuk dijalankan oleh alam ini. Padahal alam diciptakan lebih dahulu dan dihancurkan belakangan, diciptakan lebih rumit. Tidaklah memantik pikiran untuk bertanya, adakah suatu pesan maha luar biasa dari semua itu? Satu ayat yang dicemahkan, direnungkan dengan teliti menghasilkan hadiah Nobel. Bagaimana kalau semua ayat? Bagaimana kalau digabungkan antara satu dengan satu atau dua ayat lainnya? Pertanyaan kreatif yang harus diolah untuk menghasilkan banyak ide luar biasa. Gampang untuk direnungkan. Gampang untuk dibikin menjadi cerita yang jelas dan sempurna. Gampang direnungkan untuk menjawab semua permasalahan di alam dan isinya. Seharusnya umat muslim sendiri harus kreatif. Seperti telah dicontoh oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Marilah sekali lagi umat muslim untuk dapat menggali makna luar biasa tersebut. Sehingga tercatat dengan tinta emas sebagai pembukti kebenaran mutlak Al-Quran. Menjadi contoh generasi berikutnya. Sehingga dikenang dan menjadi jalinan tali silaturahim yang tidak akan terputus. Ya Allah, kabulkanlah. Bangkitkanlah umat muslim yang terlena menjadi mandiri dengan filosofi Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Insya Allah saya bisa jawab. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau udah jelas semua? Alhamdulillah kalau udah jelas semua. Assalamualaikum Pak Kurnia. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kurnia, kalau kita mencontoh kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sifat dasar apa yang seharusnya kita benahi pada diri kita sebelum kita lanjut dengan misalnya hal-hal yang terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Terima kasih Pak Kurnia. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mulai mencontoh Rasulullah SAW, mulainya pola pemikiran kita ini dengan kalimat Al-Quran. Ya, makanya Allah bilang, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nipalaha mau fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yaitu dalam setiap ujian, ya, dalam setiap pemikiran, dalam segala hal ini. Yaitu bersihkanlah dengan kalimat Al-Quran. Itulah yang disebut orang beruntung. Ya, jangan kita ya itu mengotorinya. Ya, kalau kita mengotori ini kita orang yang rugi. Ya, cara membersihkan itu kita menjalankan syariat Al-Quran. Yaitu surah 22 ayat 32 bacain deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hajj, surat 22, ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Sadaqallahul-azim. Kalau kita udah niatnya menuju kepada suatu takwaan, Allah akan tambah nih. Ya, yaitu surat 47 ayat 17. Ya. Walazina tadaw jadahu muda wa ataum taqwahum. Apabila kamu menuju kepada takwaan, aku tambahkan lagi nih kata Allah.
menuju takwa tersebut. Ya, bacain tadi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Muhammad surat 47 ayat 17. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan kepada mereka. Sadaqallahul azim. Kalau kita terus menambah terus ya menuju pada takwa lagi ya, nanti Allah akan memberikan Furqan. Surat 8 ayat 29. Ya. Dari Furqan itu baru akan diberikan, kalau kita udah latihan terus menerus, akan berlaku Kumbandul. Kumbandul itu surat apa, Din? Surat 3 Al-Baqarah ayat 216. Hah? Kembali surat 3 ayat 135, surat 7 dan 201. iya, 7 Ya, 201. dari kita udah latihan terus menjadi hukum bandul, udah selalu membersihkan diri, kita ditegur terus kalau kita berbuat kesalahan, nanti akan diberikan hikmah. Al-Baqarah 269. 269. Ya, kalau kita udah itu pola pikirnya, kita akan terbuka nih wawasan Al-Quran dalam membaca alam ini, dalam membaca suatu permasalahan dengan kalimat Al-Quran. Ya, nah itu kita yang harus mulai. Kita harus sering latih. Rangkaian ceritanya udah jelas, rangkaian ayatnya udah jelas. Tinggal sekarang kita mau nggak menuju ke sana. Ya, nah kalau kita udah menuju ke sana, ya jangan sekali-kali kita dikotorin nih. Ya, misalnya makanannya jadi makanan yang haram. Al-Baqarah 1 berapa, Din? 68. Makanlah dari hasil bumiku yang halal dan baik. Ya. Terus surat Al-Baqarah 172 yang halal dan baik. Al-Baqarah 173 yang halal dan baik. Ya. Nah, dari yang halal yang baik ini kita udah dapat energi rahmat Allah, kita pertahankan terus, yaitu melalui sholat, melalui sedekah, melalui perintah-perintah Allah. Dari kita pertahankan itu akan terjadi rezeki, terjadi suatu energi luar biasa. Kita pertahankan lagi dengan berzikir, selalu mengingat Allah. Dengan itu komplit. Ya, sehingga apa? Kita selalu terbersihkan semua. Dengan terbersihkan itu, ya, Allah akan memberikan rahmat. Ya, surat 57 ayat 28. Yaitu rahmat 2 kali atau berapa puluh rahmat loh. Ya, dan sehingga kita maju ke depan ini semua dengan cahaya Al-Quran. Ya, surat 57 ayat 28 baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 57 Al-Hadid ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu 2 bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, serta Allah mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Dengan kita selalu menjaga energi rahmat Allah itu, ya, kita akan bisa menggerakkan alam ini. Kita akan memberikan tumbuhan akan ngikutin kita. Seluruhnya akan beresonansi dengan kalimat Al-Quran. Ya. Nah, kalau kita udah seperti itu, insya Allah, ya, kita akan terus dibimbing sama Allah nih. Orang yang telah memegang buhul Allah, ya, menyingkirkan pikiran-pikiran tauhid. Mereka seperti memegang tali buhul Allah yang tidak pernah akan putus. Al-Baqarah 256 baca di. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 256. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Lam fisama laha wallahu samiun. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Ya.
Terus surat 31 ayat 22. Yang berserah diri semuanya dengan kalimat Allah. Itu memegang tali bulu Allah. Hmm. Ya, bacain Din. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 31, surat Luqman ayat 22. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada behul tali yang kukuh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Sadaqallahul azim. Jadi kita jangan mencampur adukan. Sama seperti antara kebenaran sama kebobrokan. Sama zalim, nggak bisa. Supaya dituntun Allah, kita harus murni. Makanya Allah bilang di surat 4 ayat 60. Baca dari ini. Orang yang udah beriman mau menggabungkan dengan yang togut. Ya jangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 An-Nisa ayat 60. Tidakkah engkau, hai Muhammad, memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Sadaqallahul azim. Ini yang selalu digemboskan sama musuh-musuh Islam. Ya, musuh Islam, udahlah, toleransi lah, inilah, itulah. Udah jadi. Ya, jadi udah. Udah mulai diinin sama Allah. Tinggalin. Ya, jadi hati-hati. Makanya nggak mungkin kita tahu semua peraturan itu kalau kita baca Al-Quran nggak ngerti. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa bikin suatu cerita kalau kita tidak mengerti, menggabungkannya. Ya, kurang lebih gitu ya Pak Diwar ya. Terima kasih Pak Kurnia. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Dok, tauhid itu apa dok? Tauhid itu dok? Pemikiran dunia lah. Oh, Ya, pemikiran dunia penuh kebohongan, penuh ini segala macam. Di situ setan masuk. Dan itu dijelaskan surat 7 ayat 175. Baca dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu melupakan sedikit aja Al-Quran, setan sama pasukannya bubar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7, surat Al-A'raf ayat 175. Dan bacakanlah hai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu ia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Sadaqallahul azim. Kita melupakan Al-Quran, kita nganggap benar, padahal nggak benar nih. Surat 43, 36, 37, baca dah. Yang dijadiin setan tuh teman karibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 43, surat Al-Juhruf ayat 36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu berpaling dari Al-Quran, Allah biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. 37-nya, dan sungguh mereka yaitu setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sadaqallahul azim. Makin jauh tuh dari Allah tuh. Kalau Allah udah di nomor sekian kan makin jauh dari Allah. Kenapa begitu? Karena dia lebih memilih filosofi dunia. Surat 16 ayat 107 108. Ditutup hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16, surat An-Nahl ayat 107. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. 108. Mereka itulah orang yang hatinya, pendengarannya, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Sadaqallahul azim. Jadi kalau lebih memilih dunia daripada pemikiran Allah,
Udah ditutup. Apa milih dunia? Berjuang untuk selain dari Allah nih. Misalnya cari duit, ya, dengan cara berbohong, ya, udah ditutup tuh. Padahal kita kan berjanji sama Allah nih. Surat 6 ayat 79, 61, 62. Yaitu, aku hadapkan wajahku, ya, terus seluruh hidup ini, nah sholati, wa nusuki, wa mayaya, wa mamati, semuanya untuk Allah. Kita udah selesai sholat ganti sama dunia nih. Udah ditutup deh. Udah ditutup. Ya. Nah ini yang kita takut. Ini yang digembos ini sama musuh-musuh Islam. Ya. Oh, toleransi ini, udah lah. Kalau seperti itu udah digilirin kekuasaan. Jadi manusia hina. Hina, betul-betul hina. Ini udah terbukti kok. Ya. Padahal makanannya cuma satu pir. Dicarinya apa? Yang disimpan. Jadi nih, pakai baju cuma satu. Ya. Dicarinya apa? Baju yang mewah-mewah. Disimpan, dibangga-banggain. Ya. Lihat aja tuh, ngumpulin harta sampai triliunan untuk apa sih? Nah, ya. Nah, kalau kita udah terus dong ngumpulin tanpa ingat sedekah, tanpa ingat zakat, udah ketutup tuh. Makin ditutup. Udahlah, nggak usah sedekah. Nanti hidup kamu sengsara. Bagaimana kalau pensiun? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau anak sakit? Udah. Makin ragu terus. Jadi untuk itu apa? Harus dilawan. Makanya Allah bilang surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11. Aku tidak merubah nikmat yang aku berikan kecuali kamu merubah sendiri, melawan itu. Kalau kita dibiasa melawan, kita akan terbuka, insya Allah. Ya, oke, kurang lebih gitu. Yuk, ada lagi? Ada lagi? Ya, kalau nggak ada lagi, mudah-mudahan bermanfaat semua. Mudah-mudahan kita panca indera kita selalu dengan kalimat Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan mencontoh menjadi lebih kreatif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Mudah-mudahan ya dengan kreatifnya itu kita dimuliakan. Mudah-mudahan dengan kreatif itu panca indera kita akan menjadi syafaat dengan kalimat Al-Qurannya. Yang mudah-mudahan kita insya Allah tidak takut berhadapan dengan Allah untuk ditanya amanat itu yang aku telah berikan itu kau pakai kemana? Insya Allah. Yuk silakan Don. Ya, terima kasih kepada Dr. Ahmad Kurnia atas kajiannya pada pagi hari ini. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita dari awal hingga akhir mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama melafazkan kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.